Salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Terlebih beliau ini itu ahli dalam bidang bencana cuman dari sisi kesehatannya. Kita sapa saja Ibu Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias dari Dinas Kesehatan PP dan KB. Selamat pagi Bu, selamat datang di BPBD Kota Madiun. Selamat pagi Mbak, sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin. Nah ini panggilannya nopo nih Bu? Kan namanya panjang sekali ini. Biasa dipanggil Wahyu Mbak. Dipanggil Wahyu. Oke. Iya. Selamat Kakak pagi juga Bu. boleh. Kakak, biar lebih muda ya Bu ya. Iya. Oke, siap. Nah Ibu, kakak, sorry ya Bu ya. Ini kakak ini kalau di Dinkes nih, itu di bagian apa kalau boleh tahu? Oke. Kebetulan saya di seksi ya kalau ini subkoordinator usia produktif, usia lanjut, jiwa dan nafsa. Tapi dalam salah satu program yang kita pegang memang krisis dan bencana termasuk P3K atau yang biasa kita bilang SPGDT. Oh gitu. Mungkin bisa dijabarkan kakak itu penjelasannya gimana, job desk-nya ngapain gitu. Oke. Kalau khususnya di SPGDT kita pelayanan kegawat daruratan sih. Khususnya medis. Kalau yang nyata banget itu kita sudah include jadi satu dengan Kominfo ya, PSG 112. Dan kalau ada yang bilang ambulan Grab, tapi intinya sebenarnya itu harusnya ambulan untuk kegawat daruratan. Jadi di situ dilengkapi juga kita punya dua ambulan transport yang memang untuk mengantar dan ini ya pasien-pasien, tapi juga ada ambulan gadar yang ada untuk RJP. Oh gitu. Terus kalau paketannya insya Allah ambulan di gadar insya Allah sudah lengkap sih. Oh gitu. Yep. Mungkin bisa dijelasin juga Kak, kondisi seperti apa yang bisa mendatangkan ambulan seperti itu, gawat daruratnya itu seperti apa? Oke. Jadi yang termasuk kegawat daruratan medis ya, kalau kita bilang itu seandainya ada orang kecelakaan. Kecelakaan. Terus tidak bergerak. Jadi ada kalau kita ABC ya, air breathing sama circulation dicek biasanya ada untuk SPGDT-nya itu. Di boso Jawa nih piye Mbak Yo. Kasarnya ditanyain namanya siapa, kalau dia nggak jawab agak dicubit atau agak disakitin supaya dia sadar. Tapi kalau ketika dia nggak sadar itu sebenarnya sudah masuk gadar. Oh gitu. Nah, terus seandainya terjadi perdarahan yang hebat, seandainya jatuh terus terjadi perdarahan yang hebat itu juga bisa. Berarti kalau ada laka-laka itu biasanya bisa, ya. Laka bisa, terus orang jatuh. Intinya kejadian-kejadian yang di luar prediksi. Ya. Berarti kejadian mendadak gitu ya? Mendadak ya. Sebenarnya ya kalau cuma untuk kontrol rutin ke rumah sakit itu harusnya bukan manggil PSG harusnya. Tapi dalam realitanya sering. Jadi hanya untuk panggilan ke 112 untuk nganter PXA kontrol dengan keluhan ini. Nah itu jujur kita agak rancu sih. Jadi ketika ada benar-benar panggilan kegawat daruratan kita akhirnya juga bingung. Oh gitu. Ya ini mana yang harus dikerjakan dulu. Apakah tidak ada regulasi yang mengatur untuk saat ini kondisi belum. Saat ini belum. Iya, jadi masih rancu, kita belum menyusun regulasi. Sebenarnya PSG itu harusnya karena namanya Public Safety Center juga ya. Jadi memang untuk kegawat daruratan medis. Harapannya dengan adanya PSG kita mempermudah penolongan pertama ya, kasus-kasus kegawat daruratan medis sehingga bisa meminimalkan terjadinya kecacatan atau meninggal dunia. Wah, keren itu sekali sebenarnya ya. fungsi utamanya. Keren sekali ya Bu programnya itu. Ya. Itu sudah mulai berjalan berapa lama kalau boleh tahu Ibu? Insya Allah saya secara pribadi sebagai subkord pegang 3 tahun ini. Sebelumnya itu sudah ada, jadi kurang lebih 6-7 tahun yang lalu sudah ada untuk PSG. Lama membantu masyarakat Kota Madiun mengurangi. Alhamdulillah, salah satu bentuk pengabdian kita untuk masyarakat Kota Madiun. Keren Ibu. Terus kalau alurnya Bu, kalau kita mau menghubungi itu selain 112 apakah ada kontak person lain atau? Kita sudah ada alur khusus, sudah ada alur protapnya ya, protapnya dengan Kominfo. Jadi memang kalau sekarang dulu 112, sekarang di Awak Sigap itu ada di Awak Sigap. Sama.
Jadi di situ kan ada nanti kasarannya panggilan medis, masih ambulan, panggilan BPBD, panggilan Perkin dan sebagainya. Jadi kami jadi bagian dari itu. Sebenarnya harusnya kami ada sendiri lagi yang memang untuk pegawai daruratan medis. Tapi mungkin masih on progress ya. Semoga. Terus kalau durasinya Kak, biasanya kan ada dari panggilan sampai ke ambulans itu datang. Itu kira-kira berapa lama? Ada peraturannya atau enggak? Kita mengevaluasi teman-teman. Jadi kita juga punya protap ya untuk ketika ada panggilan masuk itu teman-teman langsung TL dan Sherlock kami punya grup Telegram. Grup Telegram sendiri. Jadi yang semua awak, semua kepala puskesmas, semua kasarannya pejabat-pejabat terkait termasuk rumah sakit itu ada di situ juga, termasuk dari call taker 112. Nah, itu kurang lebih 5 sampai 10 menit teman-teman sudah datang ke TKP. Ya, dengan Sherlock ya, karena kami juga harus mengawasi ini tim sudah sampai mana. Kayak gitu. Berarti ada tim pengawasnya seperti itu. Ya, kami yang ada di dinas minimal bisa mengurai sedikit barangkali ada. Kalau kemacetan nggak bisa ya. Iya, betul. Barangkali seandainya proses rujuk ke rumah sakit agak susah atau gimana, itu kami bisa sedikit mengurai ada jalan-jalan tikusnya lah di antara kami yang penentu kebijakan di dinas kesehatan sama di rumah sakit. Tapi untuk teman-teman sendiri itu tiap puskesmas sudah dipinjemin Kominfo ya, HT. HT biasanya itu. Terus yang dibawa teman-teman PSC itu ada juga selalu standby sama tabnya mereka. Terus untuk di rumah sakit juga ada. Khususnya masih di Sogaten karena di Sogaten. Bukan MOU ya, karena Sogaten yang sudah masuk di perwalnya Bapak untuk PSC 112. Jadi alurnya ketika ada panggilan darurat, teman-teman datang ke lokasi, jika butuh rujukan itu segera hubungi pihak HT ke Sogaten untuk disediakan tempat. Maksudnya ini dengan kasus seperti ini, posisi ada tempat atau tidak. Kalau tidak ada berarti kita harus segera cari rumah sakit lainnya. Rumah sakit yang menjalin kerjasama sejauh ini? Kalau sejauh ini kalau untuk MOU-nya kita masih belum Sogaten aja sebagai OPD ya, salah satu OPD atau OPTD kami. OPTD-nya Dinkes ya. Cuma semoga ke depan bisa. Tapi selama ini kami selalu seandainya Sogaten penuh atau memang tidak ada tempat, itu segera dibawa ke Sudono, RSI Santa Clara. Jadi alhamdulillah walaupun belum ada MOU tapi rumah sakit di Kota Madiun welcome untuk menerima pasien terbuka sekali ya Kak. Berarti dari banyak sekali korban dan kegiatan-kegiatan ini sangat membantu juga sebenarnya. Iya. Untuk menolong masyarakat Kota Madiun. Minimal ya itu tadi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecacatan atau bahkan kematian. Nah, jumlah anggota dari PSC sendiri itu kira-kira berapa Kak selama? Kan ini masyarakat Kota Madiun meskipun tidak besar, cuman kan jumlahnya cukup banyak, cukup padat. Iya, seperti itu. Jadi untuk PSC sendiri kami di AWAI ada 8 perawat dan 4 driver. Ada 2 ambulan yang standby. Itu nanti dibagi jadi 3 shift. 3 shift. Iya, jadi satu shiftnya itu 2 perawat sama 1 driver. Cuma ya kami mohon bantuan dari warga Kota Madiun seandainya ada panggilan turut membantu petugas kami. Jadi minimal seandainya yang rujuk ke rumah sakit itu ya barang bawaan pasien itu ya dibawa keluarga gitu loh. Enggak teman-teman, soalnya teman-teman kan sudah repot sama pasiennya. Iya, harus mengamankan pasien, jadi memastikan pasien ini dari rumah sakit sampai rumah sakit dengan aman. Itu seminggu full ya Kak, nggak ada libur? Nggak ada. Jadi teman-teman kayak teman-teman di rumah sakit. Jadi jam berapapun itu siap membantu. Standby 24 jam. Sama kayak BPBD ya berarti. Sama. Balik lagi setelah kita kan tahu nih programnya dari Dinas Kesehatan. Nah, kita mengarah ke bencana Kak. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri nih, apa sih yang sudah dilakukan atau peranannya seperti apa nih dalam masa-masa prabencana? Karena kan ini mengingat sekarang ini masih banyak bencana-bencana yang terjadi, bahkan yang barusan terjadi kan ada gempa dan tsunami di Jayapura. Nah, terus di Turki kemarin juga sempat banyak. Nah, dari Dinkes sendiri nih seperti apa? Sebenarnya kami sudah
kalau pra bencana kami sudah memastikan di tiap puskesmas itu ada tim gadarnya juga. Oke. Ya, jadi kita sesuai dengan rapid health assessment ya. Ada RHA 1, RHA 2 sampai RHA 5 sih. Di situ jadi teman-teman sudah tahu posisinya dari Permenkes nomor 75 tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu kita dapat ada 6 atau 7 subcluster, yaitu subcluster Yankes pelayanan kesehatan, subcluster pengendalian dan pencegahan penyakit, subcluster KIA dan gizi, subcluster kesehatan jiwa, sama subclusternya DVI. Nah, di sini teman-teman sudah kalau untuk ke pelayanan kesehatan itu otomatis teman-teman medis, teman-teman perawat yang memastikan bahwa ketika terjadi bencana itu mereka harus ada di posisi mana, terus apa aja tuh posisinya mereka insya Allah sudah tahu. Terus kalau kita tahu bersama bahwa medis itu tetap second line ya, ketika ada bencana itu kita tetap di second line, kita nggak mungkin di garda terdepan, teman-teman BPBD yang terdepan, yang duluan kalau ada bencana BPBD selalu. Ya, jadi BPBD yang terdepan, tapi kita di second line di belakangnya memang untuk menyiapkan yang tadi saya bilang, mulai dari pelayanan kesehatan, terus KIA, terus kesehatan jiwa dan sebagainya. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa termasuk rumah sakit, rujukan rumah sakit, memastikan bahwa benar-benar dari bencana tadi meminimalkan korban. Oke, kan dari tadi kita kan bahas gardan gitu ya. Nah, ini kan teman-teman yang melihat ini kan mungkin nggak semuanya paham apa itu gardan. Nah, mungkin bisa diterangkan dulu Kak, gardan itu apa gitu. Subcluster kesehatan, Mbak. Iya, yang tadi sempat dibahas. Oke. Jadi subcluster kesehatan itu ini kasarnya kita sudah terbagi kayak ya apa ya? Sudah ada job desk-nya gitu. Sudah punya tupoksi sendiri-sendiri. Jadi ketika kalau di RHA 1 itu 1 kali 24 jam setelah bencana. Itu jadi teman-teman sudah harus memastikan, memetakan bahwa pasien kes itu yang mengalami kerusakan gimana, rumah sakit itu gimana, terus pelayanan kesehatan dasar setelah bencana itu harus berjalan dengan bagus. Itu di subclusternya Yankes pelayanan kesehatan. Terus kalau KIA sama Kespro itu juga harus memastikan bahwa kebutuhan. Jadi kalau di kami ada masyarakat resiko tinggi. Masyarakat resiko tinggi itu seperti apa? Ibu hamil, anak-anak, seperti lansia, seperti bayi dan balita yang memang harus dan ini remaja. Remaja kenapa masuk? Apalagi kalau di fase ada pengungsian. Ya, sampai ada RHA 2, kalau sampai ada pengungsian itu Kespro juga harus diamankan. Jadi kalau yang di RHA 1 yang banyak main memang di pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terus sama pengendalian dan pencegahan penyakit. Karena kita harus tahu seandainya terjadi bencana, ada nggak sebenarnya kayak contohnya ya kita nggak minta ya. Alhamdulillah Madiun termasuk bencananya minim sekali. Ya minimal yang tadi Dian bilang kebakaran ya biasanya kebakaran agak banter gitu aja. Kami pohon tumbang pohon tumbang yang itu juga meminimalkan terjadinya bencana. Tapi seandainya kayak gempa bumi, kayak banjir itu teman-teman harus bisa memastikan kalau di P2 ya pengendalian dan pencegahan penyakit itu nanti ada nggak sih seperti gempa bumi, ada nggak sih kemungkinan bencana tambahan karena ada bahan kimia yang bencana susulan. Iya, maksudnya gini, kalau gempa barangkali ada sambungan gas itu yang kan otomatis patah dan sebagainya. Itu mereka harus bisa mengidentifikasi dan harus bisa mengamankan. Oh ini pipa gas di sini atau pipa listrik di sini bocor, atau kalau nggak gitu kemungkinan terjadinya wabah, mereka juga harus bisa banjir. Itu kan kemungkinan ada bencana lanjutan di medis ya. Contohnya nanti tikus banyak yang mati, terus kecukupan air bersih, jamban dan sebagainya itu masuk di pengendalian dan pencegahan penyakit. Jadi kita nggak pengen dengan adanya bencana itu nanti menimbulkan penyakit-penyakit lainnya yang bahkan lebih parah. Berarti kalau kita mengarah ke sana itu ada nggak sih dari teman-teman ini keterampilan khusus yang mungkin diberikan dari Dinkes kepada teman-teman yang berada di pusat-pusat pelayanan kesehatan? Kalau di pelatihan beberapa kalau untuk yang dasar ya seperti ATLS, BCLS, jadi basic life support itu teman-teman sudah dapat.
Sudah dapat semuanya insya Allah. Bahkan driver pun sudah Dapat selalu rutin semua. kita latih kurang lebih 3 atau 4 tahun sekali. 3-4 tahun Iya, sekali. di refresh. Karena Oke. itu merupakan sebagai syarat juga untuk teman-teman memperpanjang STR, SIP dan sebagainya. Nah itu berarti pelatihnya juga dari Dinkes Dari sendiri Dinkes, atau iya, dari dari APBD. Kemenkes? Oh, Iya, gitu. kami mengadakan dengan dana APBD untuk melatih teman-teman. Wow, keren sekali ya Kak ya. Ya ini Ternyata banyak yang teman-teman kurang tahu tentang kinerjanya sebenarnya bisa digali ya. Kalau nggak gini kita kan sebenarnya juga nggak tahu. betul. Tapi kalau untuk kegawat daruratan karena ini Kota Madiun menuju kota wisata ya. Ya. Kami juga sudah berupaya melatih kader kesehatan atau melatih tokoh masyarakat lebih banyak ke kader-kader ya. Untuk masyarakat Kota Madiun minimal mereka bisa memberikan bantuan hidup dasar. Oke. Nah biasanya pelatihan itu dilakukan berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau untuk yang dasar banget ya BLS Basic Life Support itu seperti pijat jantung, Ya. terus mengetahui gawat daruratan contohnya ketika anak tersedak dan sebagainya itu pertolongannya seperti apa, itu 1 hari aja cukup. 1 hari cukup. Dan sudah dilakukan di berapa kelurahan? Kami kemarin itu masih tingkat kota aja, Oh, masih tapi tingkat sudah kota. menyasar dari teman-teman OPD yang biasa berjaga di jalan ya, Oke. khususnya kayak di Sub, Satpol. Itu sudah kami latih termasuk kemarin BPBD. Iya, BPBD Yang kemarin pelayanan ya, 2 publik. hari. Ya, yang pelayanan publik memang kita minimal kita latih, mereka tahu dan mereka pun pelatihannya juga mencoba dimanekin. Jadi jadi nggak hanya teori aja mesti ya ngambang ya. Tapi ketika dimanekin mereka ketika ada kejadian serangan mendadak jantung dan sebagainya, ketika ada di pelayanan publik atau di area publik itu seluruh warga Kota Madiun bisa minimal memberikan bantuan hidup dasar pijat jantung dan sebagainya atau ABC tadi. Kalau memang sudah dilakukan pemijatan dasar atau sak bingung-bingungnya minimal bisa nyimpen awak sigap sehingga memanggil kami yang ada di PSG 112. Ya itu wajib itu ya Kak. Yes. Kayaknya semua warga Kota Madiun harus menyimpan nomor karena WA awak itu sigap penting sekali kalau ada kejadian apapun ya kan. Itu juga bisa langsung ke Dinkes, ke BPBD, ke Satpol. Iya, seperti Pak, itu. benar. Nah, berarti selain itu penyampaian informasi tentang prabencana itu penyampaian informasinya seperti apa lagi selain melewati awak sigap? Itu apakah ada sosial media yang digunakan oleh Dinkes? Mungkin bisa dibagi sama kami juga sebenarnya punya ini ya semacam kayak gini ya podcast juga. Podcast kita juga punya promkes itu kalau sudah ada di IG, YouTube dan sebagainya bisa di Kawan Diska. Kawan Diska. Iya. Oke, mungkin bisa dibagi ke teman-teman sekalian ya Kak ya, biar nanti teman-teman tuh juga tahu nih kegiatannya dari Dinkes itu apa aja. Seperti apa. Nah, terus habis itu program-programnya seperti apa. Iya, Mbak, benar. Betul. Karena terus Kak, aku mau tanya nih, ada nggak sih Kak sebenarnya agenda atau kegiatan khusus yang dilakukan Dinkes untuk mencegah bencana di Kota Madiun? Versinya Dinkes. Oke. Jadi gini, selain tadi ya kita pelatihan itu. Pelatihan tadi sebenarnya sudah program pemerintah juga sih Mbak ketika adanya vaksin, vaksin. Ya dari itu kan merupakan kegawat daruratan dari segi medis ya. Jadi ada namanya P3I, penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi imunisasi, vaksinasi itu merupakan salah satu pencegahan sama untuk kegawat daruratan khususnya di bidang kesehatan. Terus kami juga mempunyai tim epidemiologi di setiap puskesmas. Itu mereka seandainya ada KLB. Oke, kejadian luar biasa. Kalau di kami biasanya keracunan massal. Iya. Nah, itu keracunan makanan. Tim kami selalu segera turun untuk mengevaluasi. Jadi mengevaluasi ininya gimana, seperti apa, nanti di TL dilaporkan ke dinas, nanti ada feedbacknya. Tapi otomatis ketika sampai ada korban jiwa ya tim puskesmas ya, karena biasanya kalau untuk KLB itu puskesmas yang bertanggung jawab itu bisa segera merujuk karena puskesmas juga mempunyai tim gadar sendiri. Ya, jadi bisa sebenarnya kalau untuk di wilayah puskesmas keracunan massal atau apa bisa segera lapor ke puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat sehingga kami bisa segera men-TL. Dan itu sudah berlangsung
sudah sebenarnya karena sejauh. itu sudah sebenarnya sudah program rutin. Program rutin. Iya, sudah program rutin di kami di Dinas Kesehatan. Dan itu ada pengawasannya ya, Kak? Ada. Pengawasannya setiap bulan atau jadi kalau KLB pun kami ini harus laporan juga ke provinsi. Oh, harus ada formnya, iya. Okay. Alurnya berarti panjang nih, Kak? Panjang. Iya, jadi boleh dijelasin alurnya, Kak? Kalau ada KLB itu seperti apa itu? Ini kayak KLB kan juga macam-macam ya, racunan, terus kayak difteri. Oke, karena itu merupakan penyakit yang penyebarannya cepat. Iya. Nah, itu bisa ke puskesmas segera laporan ke dinas. Atau kalau nggak gitu bisa langsung ke dinas langsung men-TL ke puskesmas untuk melakukan EPID, surveillance. Jadi tim kami turun ke lapangan untuk bertanya-tanya, mencari informasi, terus mereka memiliki laporan untuk lapor kami ke dinas, dari dinas kami lapor ke provinsi. Dan itu pun laporannya ke atas juga. Sampai ke kalau kita balik ke masa waktu Covid itu, Kak. Nah, itu kayaknya Dinkes itu bekerjanya itu ekstra ya, Kak ya? Ekstra sekali itu kayaknya. Itu boleh diceritain, Kak, pengalamannya waktu kejadian Covid 2 tahun yang lalu. 11-12 ya, Pak ya. Ya, karena kan kita juga bekerjanya di lapangan. Ya, kita bagian kalau ada pemakaman itu. Nah, mungkin kalau dari Dinkesnya ini gimana? Jadi dulu itu sempat sih ya kami kadang-kadang waktu ada WFH ya, teman-teman lainnya itu yang OPD lain bisa WFH 1 hari masuk. Kita full masuk ya, Kak ya? Kita full 24 jam masuk ya, bahkan HP ini harus juga stay on, nggak boleh ini, kita harus mantau ke ini pasien gimana untuk. Jadi jujur alhamdulillah sih itu peristiwa sudah berakhir ya, kayak mimpi buruk bagi kita ya, karena kita harus 24 jam dan semua total harus full attentionnya harus full ke sana. Dan kita juga mikir kadang-kadang kita sampai nggak mikir kesehatan kita sendiri tapi alhamdulillah maksudnya kita cukup kondusif ya dengan kerjasama lintas program, lintas sektor, terus semuanya juga bisa berjalan sehingga kita bisa melewatinya. Iya, jadi sebenarnya hampir sama sih Mbak ya, cuma ya wajar kalau kita sempat ada rasa enak ya yang sana gitu, tapi rasa iri tapi begitu kita bisa kasarnya memberikan sedikit bantuan bagi teman-teman atau sekedar sampai teman-teman puskesmas itu juga kasarnya babak belur ya, harus pantauan ke isoman, bahkan sampah medisnya itu juga harus memikirkannya sebelum regulasi itu terjadi. Jadi semuanya memang saat itu memang ke Dinkes semua, tapi ya balik lagi alhamdulillah. Nah, kalau dari koordinatornya Kakak nih yang dilakukan apa waktu itu? Kalau untuk Covid kemarin memang di seksi lain. Seksi lain. Iya, di seksi lain, seksi sebelah. Jadi tapi kami ya tetap full support. Kalau saya saat itu jaganya di PSC, di P3K-nya. Jadi berarti supportnya dalam bentuk penjagaan full di PSC. Attention, HP juga kita nggak mati. Jadi ketika saya selesai kerja di warung ya malam, selesai praktek kasarannya itu atau selama praktek saya selalu pantau grup. Kita selalu pantau grup minimal seandainya ini koordinasi dengan kepala puskesmas, koordinasi dengan rumah sakit, ini ada tempat enggak, ada ini enggak untuk kebutuhan oksigen gitu. Ya kayak gitu. Jadi kita berusaha memenuhi kebutuhan saat itu, khususnya oksigen, terus keberadaan. Jadi yang saya dapat banget itu waktu Delta kalau enggak salah itu ya, malam teman-teman PSC itu kita keluarkan semua itu ambulan. Teman-teman PSC itu sampai ada satunya kalau nggak salah di Hayam Wuruk, satunya di daerah Margo kalau nggak salah, saya lupa. Posisi tidak dapat tempat di rumah sakit, oksigen minim. Tapi alhamdulillah teman-teman masih ada di situ ya. Dan itu pasien di oksigen di ambulan sampai tidak ada. Itu ada 2 atau 3 pasien. Jadi itu kayaknya kita merasa sedih ya. Iya, sedih banget. Iya. Pukulan tersendiri untuk kadang-kadang teman-teman kan yang di lapangan selalu koordinasi dengan kami yang ada di dinas ya. Itu Bu ini gimana? Oksigen ini cukup sampai jam 3 pagi. Enggak kayak gitu. Jadi kita berusaha cari rumah sakit supaya ini gimana pasien bisa tertangani itu aja. Nah, belajar dari kejadian yang kemarin itu Kak. Itu kalau di Covid kemarin itu kan rata-rata kejadian yang terjadi itu kan kekurangan oksigen, kurang stok oksigennya dan kekurangan tempat. Nah mungkin dari kejadian itu apa yang
ambil atau apa yang mungkin ditingkatkan dari Dinas Kesehatan belajar dari kejadian COVID kemarin? Oke. Sebenarnya kalau COVID itu kan sudah kasarnya pandemi ya, jadi semuanya mengalaminya. Cuma kami ya banyak belajar sih dari peristiwa COVID itu, minimal kita penguatan di tim Gadar, tim Gadar kami ya, khususnya Puskesmas, karena mereka yang memang terjun langsung ke lapangan ya. Terus juga pemenuhan sarpras. Jadi walaupun kita jarang, yang tadi kita bilang ya Mbak Ian ya, kita jarang mengalami bencana, tapi minimal ketika ada bencana kami siap, dan kami termasuk dengan fasilitas dan sarpras yang ada. Ya, jadi ada perbaruan fasilitas terus menerus ya Kak? Iya, kita selalu pantau minimal kayak sekarang ya, alhamdulillah. Kalau sekarang P3K-nya hanya ketika ada event, ketika ada itu kita selalu instruksi peralatan P3K siap lengkap, oksigen full. Itu selalu jadi standar wajib bagi teman-teman yang. Jadi sudah ada SOP baru ya Kak? Kalau baru enggak sih, cuma kita lebih sering mereview aja. Oh, review SOP, oke, biar jadi ada pembaruan. Mengingatkan teman-teman juga, dan yang ini yang benar-benar ID. Jadi kami membuatkan teman-teman rompi P3K ketika ada event atau ada permintaan P3K, jadi minimal mereka tahu, panitia tahu atau orang awam tahu kalau ada kejadian tentang kesehatan bisa menyenggol mereka. Berarti sudah ada tanda-tandanya. Iya, ID itu penting Mbak, soalnya. Iya betul, karena orang itu gampang lihat tandanya daripada lihat dinasnya. Ya, kalau dinasnya nggak kelihatan kayak gini kan nyamar ini orang kan mana. Lebih gampang gitu. Tandanya ya kan, kalau kayak gini kan udah ada tandanya ini. Gitu. Iya, tak buatin gede juga di belakang gitu, tim medis. Oke, berarti itu kan banyak hal yang perlu kita perhatikan ya Kak, kalau ada bencana, baik dari dinasnya, terus dari gardanya juga. Nah, dari Dinas Kesehatan tuh Kak, kemarin kan saya sempat baca-baca tuh, ada yang namanya manajemen penanganan krisis bencana. Itu apa sih Kak? Aku kemarin baca itu kayak, ya ampun pusing sekali saya baca gitu. Mungkin dari Kakak ada penjelasan yang lebih gampang mengena gitu. Kebetulan tahun kemarin sih saya sempat ikut pelatihannya di Bogor oleh Kemenkes ya. Walaupun ya alhamdulillah saat itu walaupun Madiun termasuk kategori kecil ya, tapi kita sempat di-refresh aja, saya mikirnya gitu. Itu lebih mengarah ketika terjadi bencana kita bisa memanajemen dengan tadi rapid health assessment tadi. Dan kita di situ ada pelaporannya juga. Kita punya pusat krisis ya yang Kemenkes, kita juga memasukkan aplikasi ketika terjadi bencana apapun itu bencananya. Alur pelaporannya itu seperti apa? By aplikasi. Oh, by aplikasi juga. Jadi sekarang sudah modern, jadi semuanya serba aplikasi. Jadi langsung ya, masuk Kak, ke aplikasinya Kemenkes, nanti di sana bisa review. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh. Balik lagi nih Kak, tentang manajemen penanganan krisis tadi. Kalau di Madiun sendiri penerapannya sudah seperti apa, sejauh apa penerapannya dari Dinkes? Alhamdulillah sih, kami yang di dinas kan maksudnya terbantu dengan puskesmas, dan dengan rumah sakit yang sebagai Sogaten saat ini. Jadi kami sudah berkolaborasi dengan mereka, termasuk kayak kalau Sogaten itu ada radiomedik namanya. Radiomedik itu HT yang sudah disetel dengan provinsi. Itu ada ini khusus ya, ketika mencari rujukan rumah sakit. Jadi kalau ada pasien yang butuh rujuk ke Surabaya atau ke apa, itu kita bisa kontak dulu. Kepastian ada tempat gak. Soalnya sebenarnya kita ada namanya Sisrut ya. Sisrut itu sistem rujukan rumah sakit. Tapi kalau by Sisrut itu kadang-kadang lama. Jadi dengan adanya radiomedik tadi, itu penanganan bisa lebih cepat. Terus kalau untuk manajemen krisis sendiri, itu kami breakdown juga jadi pra bencana, terus ketika bencana itu kami breakdown dan kami refresh teman-teman yang ada di puskesmas. Berarti ada tim-tim khusus untuk manajemen itu ya Kak ya. Jadi dari pra, saat hingga pasca. Jadi minimal teman-teman puskesmas tahu ketika pra bencana apa aja yang disiapkan, terus saat bencana apa aja yang bisa mereka lakukan, dan pasca bencana
apa aja. Oh, iya, tapi tidak ada tim khususnya. Tidak ada. Jadi semuanya bekerja dari kepala puskesmas sampai ke bawahannya. Ya, jadi biasanya sih kepala puskesmas selalu ada membentuk tim sih dengan SK-nya kepala puskesmas. Jadi tiap puskesmas tuh mempunyai tim sendiri-sendiri. Makanya kami hanya taunya bahwa puskesmas A itu sudah mempunyai tim gadar. Oh gitu. Nah, timnya biasanya terdiri dari perawat, bidan, epid, yang surveillance tadi. Iya, jadi hampir semua yang tadi ada di subcluster masuk juga. Okay. Iya. Nah, biasanya di prabencana itu mereka fokusnya ke bencana yang seperti apa sih, Kak? Kalau di kami kan mungkin semua bencana, ya kan. Nah, kalau di dinas kesehatan selain penyakit tentang kesehatan, nah itu bencana seperti apa? Sebenarnya kami juga ini sih Mbak, penyiapan di semua kebutuhan ketika terjadi bencana ya. Jadi sebenarnya sama bencana, termasuk kalau kita lebih banyak di bencana ini ya, kemungkinan sosial ya, karena tawuran. Iya. Biasanya apa? Iya. Jadi kami menyiapkan ya semuanya, khususnya tapi kami menyiapkan di bidang kesehatan. Iya. Jadi yang disiapkan selain fasilitas dan tenaga, obat-obatan. Iya. Obat-obatan seperti apa, Kak? Yang bisa karena kan kebutuhan obat-obatan dasar untuk pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama itu harus ada, seperti ya rawat luka, terus terus betadin dan sebagainya. Terus yang kedua, obat-obatan dasar ketika untuk diminum. Memang ada yang khusus. Jadi enggak semua obat dibawa ya satu apotek, tapi ada beberapa item yang harus dibawa, seperti paracetamol, terus asam mefenamat, terus antibiotik enggak. Tapi itu beberapa item, bahkan vitamin pun bisa kita bawakan. Itu standar yang menentukan dari protapnya dari dari Kemenkesnya sendiri. Kemenkes ada. Iya, dari kalau Kemenkes itu gadarnya namanya 119, Mbak. 119. Iya, kami sebenarnya terpusat di NGC yang ada di Kemenkes. Cuma untuk Kota Madiun itu khusus banget, masih ikut di 112. Nah, kenapa kok dikhususkan, Kak? Apakah ada alasan khususnya itu? Kalau itu tergantung kebijakan kepala daerah. Tergantung kebijakan. Sebenarnya kalau arahan dari Kemenkes, kami diarahkan untuk tetap di 119. Ya, karena di situ nanti kasarannya naungan hukumnya juga jelas, dengan Perpres juga ada, dengan Permenkes juga ada, termasuk nanti tenaga-tenaga kami yang selama ini masih upahan nanti sebenarnya bisa diarahkan untuk ke P3K, tapi karena kami masih nyantol di 112. Kami masih sedang berusaha ke supaya teman-teman PSC bisa terwadahi gitu aja. Ya, bukan kami pengen memisahkan ke 119 enggak, tapi kami berusaha untuk teman-teman PSC yang saat ini belum terwadahi untuk kepegawaiannya bisa terwadahi aja. Nah, itu kan dari Dinas Kesehatan full ya, Kak Ena. Sekarang saya mau tanya nih, Kak. Kalau dari hubungannya nih antara Dinas Kesehatan dengan BPBD itu sendiri sebagai garda terdepannya, kalau ada terdepannya BPBD, kami kedua aja. Nah, itu hubungan kerjasamanya itu seperti apa? Karena kan kalau di kami kadang ada undangan fogging, undangan pemakaman ya, seperti itu aja. Karena kalau di prabencana itu gimana, Kak? Kalau prabencana itu sebagai masuk dalam tim kota aja sih sebenarnya. Iya, cuma ini RHA-nya belum, jujur sih belum kami perbarui aja. Jadi kalau masih dalam bentuk garda keduanya ya, Kak ya? Tetap. Tapi kami alhamdulillah kan selama ini, Kak, alhamdulillah sekarang sudah lebih mengenal, maksud saya. Lebih mengenal sehingga kita sudah biasa saling colek-menyolek gitu. Betul, karena kan juga dari stafnya juga ada pindahan dari Dinas Kesehatan yang membantu. Kalau kemarin itu sebenarnya maunya kan dari sini sendiri, tapi ternyata dirujuk ke Dinas Kesehatan. Kami juga bersyukur ini, Kak. Jadi ini kalau boleh ceritain, itu juga pertama kali kami mengundang instansi luar untuk ngobrol, karena kan biasanya apa ya, dari kita untuk kita gitu. Karena terlebih teman-teman yang dari lapangan. Nah, ternyata dengan podcast seperti ini kan saya dan teman-teman juga ternyata ada korelasinya antara Dinas Kesehatan dan BPBD, meskipun beda fokus gitu. Beda fokus, cuma ya alhamdulillah sih, Mbak, ketika sudah saya pegang
menginjak tahun ketiga ini kami sudah sering kontak ya, sering berkolaborasi dengan BPBD, minimal ketika ada pelatihan mitigasi bencana dari BPBD kami dicolek juga gitu. Kemarin waktu itu ada dari PPNI ya. Ya, itu kan juga diundang. Ya, jadi seperti itu kalau kita kenal kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi begitu ketika tahu, oh ternyata ada, ketika nanti butuh sesuatu tinggal, jadi koordinasi bisa lebih mudah. Harapannya sama, meminimalkan kecacatan sama korban. Ya betul sekali. Nah mungkin bisa cerita juga Kak, ada inovasi terbaru nggak dari Dinas Kesehatan untuk kedepannya? Kalau saat ini paling ya cuma sosialisasi basic life support aja ke masyarakat itu aja. Karena ya untuk mendukung Kota Madiun sebagai kota wisata. Kalau untuk yang lain kemungkinan masih sama karena memang semuanya sudah tersupport dari anggaran yang ada, dan programnya itu memang sudah berjalan lama sebenarnya kayak gitu. Jadwal sosialisasi selanjutnya bisa di-share Kak? Kapan, di mana gitu? Jadi teman-teman mungkin ada yang mau daftar, pengen ikut, bisa nanti kami set lagi nggak bawa DPA soalnya masih belum keluar jadwalnya ya. Oke. Nah mungkin pembicaraan kita tadi seru banget ya Kak ya. Ya ampun, jadi kita juga saling berbagi informasi nih. Nah mungkin ada pesan buat teman-teman untuk gimana caranya biar lebih tangguh lagi nih menghadapi bencana. Oke, yang pasti ketika terjadi bencana, khususnya bagi teman-teman ya yang garda terdepan keselamatan diri sendiri tetap diutamakan. Jadi kadang-kadang ketika kita di suatu kondisi, kita harus berpikir bahwa tetap memikirkan keselamatan diri sendiri dulu. Tapi bukan melarikan diri ya. Jadi menolong atau membantu, tapi juga supaya kita selamat dengan cara seperti apa. Itu aja. Jadi jangan sampai ada korban dari teman-teman karena bantuan tenaga teman-teman dan bantuan teman-teman masih sangat dibutuhkan. Karena memang sejauh ini kalau setiap ada kegiatan kayak kemarin COVID itu juga banyak korbannya jadi bagian kesehatan ya Kak ya. Itu sebenarnya miris sekali itu bagian dari pekerjaan. Kalau itu pekerjaan. Mbak, kadang-kadang kalau kita orang medis ya, jujur saya ngomong sebagai orang medis ya, bukan sebagai support ya. Kita nggak bisa kalau lihat orang kita, karena kita tahu bahwa ini nanti bisa dengan cara ini bisa terselamatkan, atau dengan ini, tapi ketika kita sudah mentok itu rasanya beda banget gitu loh. Jadi biasanya orang medis itu berupaya semaksimal mungkin supaya pasien ini tidak sampai MD atau meninggal dunia. Ya jadi kadang-kadang ya agak beban, cuma lama-lama ya kita sudah berbuat yang terbaik, kita sudah berbuat semaksimal mungkin, finalnya ada yang paling kuasa Tuhan. Tapi tetap kita memberikan yang terbaik. Ya ampun. Jadi kayak seperti itu teman-teman. Jadi dari pembicaraan kita mungkin teman-teman bisa tahu bahwa yang namanya Dinas Kesehatan itu tidak hanya melayani orang sakit atau mungkin keluhan sakit pilek aja. Ternyata ada yang lebih baik gitu loh. Kinerjanya juga lebih banyak ternyata, 24 jam. Hampir sama kayak BPBD yang motonya menolong tanpa batas waktu ya. Beda ranah aja gitu. Nah, mungkin seperti itu Kakak, terima kasih sekali informasinya, sangat amat bermanfaat sekali, dan semoga hubungannya itu semakin erat antara BPBD antara BPBD dan Dinkes. Jadi karena kan ada hubungan yang sangat erat gitu. Ternyata ya Mbak. Iya kan, benar sekali. Sekian dari saya. Semoga kita bisa selalu sehat selalu, ya, tangguh selalu dalam menghadapi bencana. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Rescue Podcast by BPBD Kota Madiun. Kesiapsiagaan mulai dari aku, kamu, dan kita semua.